Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai kain rib knit gitu. Mungkin kalian udah cukup familiar ya sama kain rib knit ini. Tapi karena saking familiarnya, mungkin yang beredaran di pasaran itu ada banyak banget. Jenis-jenisnya ada banyak, komposisinya ada banyak. Karena ya semua orang bisa namain kainnya sama, tapi kualitasnya belum tentu sama. Jadi penting banget buat kamu fashionpreneur untuk tahu karakteristik bahannya, jenis-jenisnya, variasinya, biar kamu tuh nggak salah produksi dan salah persepsi gitu. Nah ini dia kain rib knit sendiri nih, MFG wholesale sendiri sudah sangat banyak memanfaatkan kain ini untuk koleksi-koleksinya. Dan di MFG Tekstil pun juga laku banget gitu. Orderannya termasuk paling banyak lah. Nah kalau di MFG sendiri, rib knit ini kita jual dua jenis, dua varian. Ada rib knit basic dan ada rib knit premium. Apa yang membedakannya? Ya pasti komposisinya, jenis benangnya itu berbeda. Jadi kain rib knit ini termasuk dalam kategori kain knitting yang proses pembuatannya itu di loop gitu, diikat satu sama lain. Jadi antar benang nih, benangnya diikat di loop. Jadi even dia nggak ada benang spandeknya, dia tuh tetap bisa stretch. Nah ini untuk jenis varian rib knit basic ya. Kalian bisa lihat ya, kalau rib knit gitu dia ada salur-salurnya nih, ada garis-garisnya gini nih, knitting gitu ya, knit. Jadi ya teksturnya seperti ini. Nah ini yang rib knit basic. Kalau MFG Tekstil jual murah banget, 75.000 per kilo. Tapi ya kalau ini dibilang kain premium apa enggak, kain standar lah ya gitu. Kalau kamu mau cari yang versi lebih bagusnya, lebih premiumnya, aku lebih menyarankan yang ini. Ini rib knit premium. Nah kalau kalian lihat sekilas segini ya, mungkin sama gitu loh, nggak ada bedanya ya dari motifnya. Nah kalau kalian lihat sendiri nih, tuh, kalian mungkin nggak bisa bedain mana yang basic, mana yang premium. Karena kalau secara kasat mata, apalagi kalau kamu jualan online, orang tuh nggak bisa bedain. Karena ya mirip banget motifnya, seratnya, itu tuh mirip gitu loh. Nih, sedangkan harganya itu bedanya lumayan jauh. Yang rib knit basic ini 75.000 per kilo. Nah, kalau yang rib knit premium ini kita jualnya 105.000 per kilo. Selisihnya lumayan ya, 7 ke 105, 30.000. Kalau kalian kasat mata nggak ngerti, mungkin orang kasih kamu kain rib knit basic tapi dia jual pakai harga rib knit premium juga kamu nggak tahu kalau kamu nggak ngerti. Nah kalau yang rib knit basic ini dia nggak ada spandeknya, tetap stretch nih, melar. Tapi kalau lama-lama dicuci, dipakai, dia bisa molor gitu. Karena ya dia nggak ada benang spandek, dia bisa stretch mengandalkan proses pembuatannya aja di loop. Jadi dia bisa ini. Dan dia agak transparan. Nah, agak transparan ya. Tapi kalau rib knit premium, nah ini rib knit premium, dia itu stretch. Nah, tetap stretch juga. Tapi kalau kamu bisa pegang, rib knit premium ini jauh lebih halus. Ini nyaman banget. Even buat baju bayi, kamu bisa pakai rib knit premium. Karena ya komposisinya ada benang katunnya. Jadi kayak buat kulit bayi yang lebih sensitif tuh lebih aman. Nah ini dia rib knit premium. Terus juga dia stretch, melar, dan nggak terlalu transparan nih. Nggak transparan karena ada benang spandeknya. Dan ketika dicuci, dipakai berkali-kali, dia akan kembali ke bentuk semula gitu. Karena ya kembali lagi agak kayak karet lah. Karet kan bisa ditarik balik lagi gitu, nggak molor karena ya sifat elastisitas dari karet itu sendiri. Nah sama juga dengan kain yang pakai benang spandek, dia itu lebih awet, nggak gampang molor. Nah ini sekarang aku mau bandingin dari segi gramasi ya. Pertama yang ini dulu ya, yang rib knit basic ya. Kalau di MFG Tekstil jualnya 75.000 per kilo. Dan lihat ini karena best seller banget, kita keluarin warna baru terus. Lagi ngetren warna apa kita bikin sampai pilihan warnanya ada banyak. Dan even kalau kamu mau bikin warna sendiri juga bisa. Itu minimum ordernya cuma 10 roll per warna. Ini aku mau kasih unjuk gramasinya. Untuk rib knit basic ini gramasinya itu 250 gram. Lebih tipis dibanding yang premium ya. Ya harganya kan juga beda ya. Jadi ini dia lebih tipis. Tuh, ini aku mau langsung uji gramasi. Oke, langsung deh ya, biar kalian bisa bandingkan. Ini yang premium. Nah, rib knit ini sendiri juga pemanfaatannya ya banyak. Buat tank top, banyak banget sih orang bikin rib knit ini ya buat tank top, dress, bodycon juga bisa. Tapi ya lebih banyak dipakai buat atasan sih daripada bawahan. Kayak buat rok span, ya bisa gitu. Tapi kayak buat celana-celana sih, kalau menurutku ya,
looknya kurang bagus. Karena dia agak goyor lah gitu loh. Apalagi kalau jahitnya nggak pinter, dijahit tuh bisa berkerut gitu. Oke, langsung aja ya kita potong. Ini yang rib knit basic. Nah, ini kita harus putar dulu. Harus beberapa kali biar bulatnya sempurna. Jadi nggak ada kain-kain lebih gitu. Karena biar bener-bener akurat. Oke, selanjutnya ini rib knit premium. Jadi kalau kamu emang brandingnya udah bagus dan jualnya lumayan mahal gitu ya. Tank top kan sebenarnya pemakaian bahannya kan nggak banyak ya. Jadi cost untuk materialnya juga nggak terlalu tinggi. Aku sangat merekomendasikan kalian pakai ini nih, gitu. Kalau misalkan kalian kalau di MFG Wholesale banyak pakai rib knit basic, karena ya kita harus bersaing sama harga ya. Karena reseller kita kan banyak yang jualan di marketplace, dia itu belum gitu bisa branding. Harga itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau misalkan kamu udah brandingnya udah bagus gitu, langganannya udah banyak, bahan ini sih yang sangat aku rekomendasikan karena pasti beda gitu, feel-nya beda, dipakainya beda, ademnya beda gitu. Nih, kalau kamu lihat secara sepintas, ini bener-bener gak ada bedanya gak sih? Kalau aku nggak kasih tahu, misalkan aku pakai bahan yang sama pun, kamu kayaknya nggak bisa bedain gitu kalau cuma kasat mata. Oke, langsung aja kita timbang ya. Ini yang rib knit basic, yang harganya cuma 75.000 per kilo. Nah, 244, ya kisaran segitulah. Ini yang rib knit basic, 75.000 per kilo. Dan yang ini adalah rib knit premium. Nah, lebih tebal ya. Kalau rib knit premium ini 280 gramasinya. Ya, lihat sendiri ya, beda ya. Gramasinya selisih 30 gram. Ketebalannya beda gitu. Kalau kamu bisa rasain juga yang rib knit premium ini lebih halus, lebih lembut. Oke, itu video singkat mengenai kain rib knit. Kamu harus paham betul. Dari sini ya kita bisa lihat ya, looknya mungkin sekilas sama gitu loh. Penamaannya sama, tapi kualitasnya tuh belum tentu sama. Jadi that's why aku meluangkan waktu aku untuk bikin video ini biar teman-teman fashion planner juga tuh tahu dan paham. Jadi jangan asal pilih kain, pilih material, itu nanti pengaruhnya ke brand kamu gitu. Jadi kamu bisa lebih wise, lebih bijak, lebih paham mengenai dunia tekstil sehingga bisnis fashion kamu juga bisa makin berkembang. Oke, itu video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya.